Gue ajakin dating gitu ya. Ada 22 laki-laki yang aku temukan sebelum aku ketemu sama suamiku. Karena kita tuh sering banget, apalagi kalau cewek-cewek ya, itu kayak menuntut laki-laki. Laki-laki harus providing masculine energy. Ini gue sorry ya. Kita sebagai wanita juga bisa menjemput cinta. Kita bisa mengusahakan loh cinta itu. Kak, gue pengen lihat dong lo kalau berantem gimana. Jadi kita podcastin tuh berantem gue sama dia tuh. Bener-bener Welcome to Keypods bersama dengan Coach Anes di sini. Anes bener ya kak? Halo. Coach Anes apa Anes? Panggilannya Anes. Yes. Oke. Gimana ini kak? Musik, permasalahan musik? Bukan Anes Bukan, gitu ya? bukan, beda. Sering disalah ini artikan sih. Iya agak ini ya, agak tipis ya. Karena betul. ini Coach Anes. Betul. Ini adalah kakak seorang matchmaker. Betul. Oke, sejak kapan jadi matchmaker? Sejak 2024, Oke. aku switching karir sebagai seorang professional matchmaker. Jadi mak comblang tersertifikasi gitu ya. Jadi Ada ya? secara internasional, Diingetin, internationally. diingetin. Soalnya kayak jangan ngejodohin orang tuh gue nggak mau asal gitu Iya, kan. bener. Kalau nggak cocokin orang, apalagi kita pengen yang for the rest of our life harus jelas juntrungannya. Jadi aku belajar di New York gitu biar aku juga punya ilmu yang baik dan aku bawa ke Indonesia. Oke. Dan sebelumnya aku punya pengalaman as an HR selama 11 tahun dan career coach selama 5 tahun. Oh tapi berarti langsung di New York kah? Atau maksudnya online certification atau apa sih Waktu bentuknya? itu masih online. Oke. Post COVID mereka udah jarang ngadain offline, jadi aku ambil yang online. Tapi itu menarik ya, maksudnya ada course. What did you study? I study about how to match someone. Oh ya? Gitu. Jadi kalau misalnya selama ini kan kita kalau matchingin orang misalnya kayak tetangga gue sama Iya, lo nih bener-bener, Sandra nih kayak cocok asal-asal. nih gitu kan. Kayaknya intuisi doang. Padahal sebenarnya di balik itu ada scientific base-nya bahwa kalau kita mau ngejodohin orang tuh caranya gimana gitu. Oke. Terus including di dalam course itu pun aku juga belajar tentang bisnisnya lah gitu. Artinya ternyata menariknya industri dating sama relationship itu punya industri sendiri. Artinya it's a business going on. Oke. Jadi kayak misalnya simpelnya dating app, kita ngerasa mungkin selama ini kita sebagai user doang. Tapi di balik itu sebenarnya ada sebuah industri besar tuh di dating and relationship. Terus gue kayak, gue baru tahu ada industri relationship Iya, menarik bener. banget gitu. Jadi it's more than aplikasi ya sebenarnya ya. Yes. Tapi apakah maksudnya kalau karena ini ngomongin aplikasinya kak, apakah orang-orang itu juga sebenarnya yang belajar di course ini tadi atau sekedar yang ngerti teknologi aja sebenarnya? I see. Jadi memang kalau di dunia dating and relationship itu ada 2 cabang. Oke. Cabang yang lebih tradisional itu si matchmaking ini, mak comblang pada zaman dulu gitu ya. Nah, di era yang modern teknologi ini ada namanya dating apps gitu. Jadi memang ada plus minusnya masing-masing di mana dating apps itu pasarnya terbuka bebas ya kan. Kamu mau kenalan sama orang luar negeri, Benar, kamu bisa. mau kenalan sama orang luar kota itu bisa. Iya. Tapi karena poolnya banyak, filternya itu harus kita sendiri yang belajar untuk ngefilter itu. Nah banyak orang yang ngerasa dating app doesn't work karena mereka nggak tahu how to filter the person yang emang benar-benar cocok buat gue, gitu. Nah on the other hand ada matchmaking. Nah matchmaking ini dia memang lebih tradisional, artinya lebih handpicking nih by me. Jadi let's say kamu datang gitu ya ke aku, terus kemudian gue pengen dong dijodohin gitu ya. Terus kamu punya kriteria, spesifikasi gitu. Nah nanti aku bakal merefine lagi, bener nggak sih ini yang kamu butuhin? Kalau udah baru nanti aku akan ngecocokin sama database aku, sama network aku. Oh ini kira-kira mana nih yang cocok berdasarkan kriteria yang kamu mau dan juga yang emang sesuai dengan kepribadian kamu. Gitu. Berarti you have a lot of friends ya? Karena I you have to. Iya kan, karena you have to have the list kan untuk dari berbagai macam background orang-orang. Dan menariknya ketika aku bilang aku matchmaker atau macomblang, orang tuh lebih open gitu ya. Mau dong aku dicomblangin. Oh, iya. Oh, makin Karena banyak ya. maksudnya apalagi untuk finding a love kan it's not easy these days ya. Exactly. Jadi itu yang akhirnya membuat orang kayak kalau ada it's a interesting role, terus kemudian emang lu gimana matchmakingnya? Gue mau dong daftar gitu. Jadi kayak udah banyak yang volunteer aja. Jadi so it's fun sih. Oh, it's very fun. Tapi kenapa awalnya memilih untuk jadi matchmaker? What happened?
What's the story behind? Oke, agak panjang dikit nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, jadi We're all ears. ketika aku sama suamiku menikah, kita itu punya visi bahwa ketika mau punya anak, kita nggak mau kerja kantoran 9 to 5. Oke. Kenapa? Karena kita tahu bahwa gini, kita punya luka di masa lalu bahwa kita banyak ditinggalin sama orang tua kita untuk mereka bekerja. Alhamdulillah gitu kan, maksudnya mereka melakukan yang terbaik untuk kita, tapi kita memilih untuk kedepannya di masa modern ini kayaknya kita punya pilihan deh untuk nggak harus kerja 9 to 5. Nah waktu itu kita berpikir oke, ya udah apa yang kira-kira bisa kita lakukan supaya kita membangun circumstances ini yang memang baik untuk anak kita. Waktu itu kita pikir ya udah deh kita bikin bisnis aja. Tapi bisnisnya bisnis apa ya? Terus aku orang HR dan people person banget, suamiku orang marketing and branding gitu kan. Apa ya kira-kira dengan kekuatan yang kita punya, dengan apa yang kita suka, yang kira-kira bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin F&B atau misalnya kita ngomongin klinik kecantikan, itu kan dalam tanda kutip cukup gampang ya bukanya. Tapi it's not our strength. Nah saat itu kita ngerasa gini, kayaknya strength kita tuh di relationship deh. Terus kita lihat-lihat dong, kayaknya belum banyak deh bisnis di relationship gitu kan. Paling ada dating app yang emang dari luar, tapi di Indonesia pernah ada dating app pun atau aplikasi nggak works juga. Oke, kita coba yuk cari alternatifnya dating apps atau dating-datingan ini apa sih gitu. Karena aku punya pengalaman sendiri, aku ketemu sama suamiku sebenarnya dari dating apps gitu. So I know like how to filter someone. Gue sampai Kopi Darat. Kamu tahu Kopi Darat? Tahu Ya, oke. Nongki-nongki gitu kan, ketemu kan. Betul, pertemuan pertama gitu ya. Jadi gue ajakin dating gitu ya. Ada 22 laki-laki yang aku temukan sebelum aku ketemu sama suamiku. Dalam periode berapa lama? 1,5 tahun. Wah banyak sih. Banyak. Jangan sedih kalau kemarin aku baca berita di Jepang ada yang sampai 2.000 dating. Aduh, itu gak kebayang. Nah dari situ kan aku realize gini, oke, ternyata the more effort I give, the more I understand myself, and the more I know bahwa ini loh orang yang gue butuhin tuh kayak gini. Nah jadi di perjalanan mencari cinta itu nih kayak seru deh, nggak banyak orang deh yang ngajarin kayak gini. Terus kita cari dong, industri apa ya, kira-kira nama role-nya apa ya, and then kita ketemu tuh namanya si sertifikasi matchmaking ini. Terus kita pikir gini, ya udah deh kita bagi tugas. Aku bagian jadi matchmakernya, jadi front face-nya, suamiku jadi the business behind it gitu kan. Dia yang mikirin kayak oke, nanti nama brandnya apa, marketingnya gimana, itu urusan dia deh yang pusing-pusing ya. Gue bagian gitu kan. Gitu. So that's the story tentang kayak kenapa aku dan suami memutuskan untuk berhenti full time job dan kita mencoba untuk membangun bisnis. Bisnisnya adalah Biro Jodoh, simpelnya. Oke, ini menarik karena 22 orang diajak kopdar, tapi apa ya bahasanya? Kayak akhirnya apa yang kakak dapat? What do you find in someone gitu? Yang aku temukan adalah diriku sendiri. Jadi aku bukan menemukan mereka, tapi aku menemukan diriku sendiri. Jadi menariknya gini, pas aku lagi ketemu Kopi Darat sama masing-masing ini, aku tuh mencoba untuk merasakan. Karena aku kalau secara personality itu feeling person. So if I want to make a decision, I have to make decision based on my feeling. Terus pas aku lagi coba berkoneksi lebih dalam sama orang ini, coba deep talk, coba memahami luka lamanya dia, aku mencoba memahami aspirasinya dia, nggak banyak orang yang nyambung ngobrolnya. Nah di situ tuh aku realize gini, ternyata aku tuh punya kebutuhan yang lebih daripada sekedar ngobrolin soal gimana hari lo gitu. Udah makan apa belum gitu. Mungkin for someone itu bisa dijadikan sebagai attention and it's okay, nggak apa-apa. Tapi buat gue I don't need that gitu. Gue lebih butuh ketika gue berada di titik terbawah gue, apakah orang ini bakal ada di samping gue apa enggak gitu. Jadi yang waktu itu kita lakukan adalah aku mencoba untuk menggali kesulitan apa sih yang pernah lo hadapin dalam hidup lo gitu ya. Berat pertanyaannya. I like to ask that kind of questions karena kayak bosen sama pertanyaan yang biasa-biasa aja. Nah, aku coba untuk ngobrol sama beberapa orang gak nyambung, terus aku realize gini, is this really pool yang gue punya gitu, masa sih nggak ada orang yang bisa nyambung sama gue sama sekali. Nah di situ aku realize sama ini gue cocok bagian ininya, sama ini gue nggak cocok bagian ininya, terus sampai akhirnya I refine what are the most foundation things yang aku butuhin. And the compatibility yang aku cari adalah gini, aku realize bahwa namanya berpasangan itu kita bakal mimpinya nih for the rest of our life gitu kan. Jadi kalau gue mau menghabiskan
70 tahun sama orang ini, which is kayak 2 kali lipat dari waktu hidup gue sekarang. It has to be fun gitu kan, atau it has to be someone yang emang nyambung gitu. Jadi kriteriaku adalah aku nyari orang yang bisa diajak ngobrol, ngobrolin apapun, termasuk ngobrolin luka lama, even gue ngomongin mantan gue pun juga gue pengen lihat reaksinya dia gimana gitu kan, sampai orang ini bisa aku ajak berantem atau enggak gitu. Berantem yang sehat. Karena once berantemnya sehat, aku percaya bahwa namanya hidup nggak mungkin lepas dari konflik. Tapi kalau kita ngadepin konfliknya ini dengan cara yang sehat dan tetap saling merasa aman dan nyaman, that's what I'm looking for. Jadi mau nanti dia kerja apa, gue kerja apa, itu belakangan. Yang penting gue nyambung dari sisi situnya. So that's what I found inside me. Tapi berarti kita harus ngerti dulu ya apa yang kita cari di orang. Maksudnya berarti nggak ada standarnya gitu dong dalam mencari seorang. Betul. Jadi kalau misalnya kita selama ini suka tersilaukan dengan standar yang kita tonton di sosial media, banyak banget kan? lagi Kak, banyak banget. Atau misalnya kayak kita lihat cuma indah-indahnya doang. Nih artis ini kayaknya rumah tangganya baik-baik aja. But you know what? Di balik itu mereka juga pasti ngalamin konflik. Pertanyaannya adalah apa yang mereka lakukan sampai mereka bisa terlihat solid di depan kamera gitu kan, pernikahannya adem ayem aja, itu yang kita nggak tahu. Nah itu yang aku dan suamiku coba bagikan di sosial media. Jadi kita bikin konten beberapa kali tuh emang tentang gimana sih aku sama dia berkonflik. Bahkan sampai waktu itu dia nanya gini, Kak gue pengen lihat dong lo kalau berantem gimana. Jadi kita podcastin tuh berantem gue sama dia tuh. Bener-bener di podcast. Beneran di videoin gitu. Jadi kayak waktu itu emang pas lagi ada konflik yang ini kayaknya konflik kalau diketahuin sama orang umum nggak apa-apa deh gitu kan. Ya udah akhirnya waktu itu aku lagi melakukan kesalahan gitu kan. Terus kayak gue lagi sedih, nangis segala macam, sama dia, tunggu ambil kamera dulu gitu kan. Ambil kamera dulu terus direkam, didokumentasikan lah gitu ya. Nah di situ udah tuh aku nangis segala macam, ya dia ini, dan kita ngasih tau lah bahwa ini loh cara berantem tanpa kekerasan, bahwa kita bisa resolving konflik dengan sehat. Iya. Tapi berapa lama Kak? Maksudnya kan ini kita ngomongin ya, maksudnya seumur aku lah ya, mungkin yang 23, 25 sampai 30. Berapa lama kita harus maksudnya idealnya tuh ada waktu ideal nggak sih untuk mencari orang yang kayak gitu tuh? Jangan berpatokan sama waktu, tapi berpatokan pada kualitas yang memang kamu kenali dari dirimu untuk kamu mirroring ke orang tersebut. Jadi tagline yang aku punya sekarang adalah find your soul, found your mate. Karena banyak teman-temanku yang udah menikah nih, sorry tuh saya ujung-ujungnya bercerai, karena mereka rata-rata bertengkar atau mereka ternyata baru realize gini, gila ya, gue terluka, dia juga terluka, dan kita ternyata saling melukai di pernikahan ini. Itu yang aku coba tarik mundur dong. Oke, gimana caranya supaya kalau gue masuk ke pernikahan, gue jangan sampai kayak mereka dong gitu. Nah dari situ wisdom yang aku dapetin adalah kamu harus ngerti dulu apa yang kamu pengenin, yang kamu butuhin, bahkan what you can offer to a relationship. Ini yang jarang dibicarakan, karena kita tuh sering banget, apalagi kalau cewek-cewek ya, itu kayak menuntut laki-laki harus providing masculine energy. Ini gue sorry ya, bukan orang-orang tertentu, tapi kan banyak ya di luar sana. Jadi kayak laki-laki tuh harus begini. Pertanyaannya, perempuan juga diedukasi nggak untuk giving the love, the nurturing yang cowok-cowok ini butuhin gitu. Karena kalau enggak jadinya nggak seimbang. Gue merasa tuh pas dengerin standar-standar itu, gue gini kayak, kasian ya laki-lakinya, bebannya berat banget. Sedangkan ceweknya maunya yang kayak, pokoknya lu leha-leha aja, terus tiba-tiba lu dapet duit gitu kan, kayak nggak gitu guys, caranya nggak gitu. Jadi we're trying to provide sebuah informasi baru lah dari rumah tangga kita, yang harapannya bisa ngasih contoh lain ke anak-anak muda bahwa gini, you can design your own relationship. Bahwa yang namanya relationship itu nggak harus sekedar standar dari orang tua kita, dari apa kata teman kita, bahkan dari kata sosial media. Gitu. Karena tau gak sih Kak, jadi banyak banget ya maksudnya kan aku juga berteman, terus kita maksudnya ada yang putus, ada yang apa, semua lah ya dengan konflik-konflik itu. Terus kan kayak gue lagi PDKT gitu kan, terus nanti berapa lama, itu tuh pertanyaannya, berapa lama sih untuk gue tahu dia serius. Terus kita kadang ngasih tips kayak 3 bulan aja, so tahu aja 3 bulan, kayak kita lihat 3 bulan, kalau misalnya dia nggak nembak berarti X gitu. Berarti salah ya itu ya. Kalau aku yang penting gini, selama 3 bulan tersebut kalian berprogres nggak? Jadi jangan sekedar nunggu laki-lakinya yang nembak. Tapi aku tuh empowering banget bahwa gini, kita sebagai wanita juga bisa menjemput cinta.
Kita betul. bisa mengusahakan loh cinta itu. Gimana caranya? Terutama nih, ini gue kasih bocoran ya. Iya. Laki-laki tuh bebannya berat banget. Kenapa? Karena Betul ya, katanya. netizen langsung betul. Betul katanya. Oke. Kenapa? Karena gini, ini kalau di agama aku Muslim gitu kan, ya maksudnya sebagai kepala keluarga harus menafkahi dan segala macam. Sedangkan we know bahwa di ekonomi saat ini serba tidak pasti. Pasti mereka juga udah anxious, udah takut duluan gitu kan. Sedangkan yang waktu itu aku coba mirroring dari suamiku ya, dia bilang gini, kalau dulu gue berdarah-darah, gue masih single, gue mau makan cuma nasi telur doang, itu gue baik-baik aja. Gue udah punya lu tuh bini gue harus nafkahin lu, gimana caranya? Jadi ketika misalnya momen itu terjadi, cowok-cowok tuh being vulnerable, kita bisa gak sih untuk meng-accept vulnerability-nya mereka. Yes, betul. Vulnerability-nya mereka yang bukan kelemahan. Tetapi sometimes mereka punya sisi-sisi anak kecil di dalam dirinya yang juga cuma pengen disayang doang, pengen diterima doang, pengen didengerin doang gitu. And are we able to do that? Gitu. Jadi kalau selama kita belum tahu what we can offer to a relationship, saran aku adalah explore gitu kan. Dan juga kita harus temukan dulu diri kita nih bisa nawarin apa sih ke pasangan ini. Oke. Karena ada memang masih banyak gitu secara standar role ya, laki-laki yang bagian providing, sedangkan untuk yang perempuannya dia yang mengurus rumah dan anak dan segala macam. Kalau itu memang pilihan mereka berdua, it's okay. Tapi banyak juga cewek-cewek yang mungkin merasa bahwa gini, aduh mimpi gue mati nih. Iya lagi. Gitu. Aduh kayaknya gue udah gak bisa sekolah lagi. Aduh kayaknya kalau gue udah punya suami dan anak tuh bahkan identitas diri sendiri tuh udah hilang. Dan aku punya temen, dia punya komunitas ibu-ibu gitu. Dia bilang banyak ibu-ibu yang udah hopeless karena mereka merasa bahwa mereka gak bisa bermimpi. Jadi kayak sekedar punya hope, punya mimpi aja itu tuh penting supaya apa? Kita tetap ke drive untuk berkembang. Dan kenapa itu penting? Karena ibu itu adalah jangkarnya rumah tangga. Betul. Iya, kan kalau zaman dulu pernah ada istilah gini, happy wife, happy life. Ini kalau kata laki-laki ya. Tapi begitu juga dengan anak-anak. Karena anak-anak itu mereka yang dilahirkan sama kita gitu kan. Kalau kitanya sendiri masih insecure, kitanya sendiri masih anxious, itu akan nular ke anak-anak gitu. Sampai kemarin aku sempat podcast juga sama dokter. Dia juga ngambil PhD psikiatri. Dia bilang gini, disertasinya dia atau penelitian dia adalah tentang apakah sebenarnya ibu-ibu yang stres itu nular ke anaknya atau enggak. Dan based on penelitiannya iya, dari sejak kandungan. Dari sejak kandungan malah. Yes. Jadi panjang ya. Benar-benar. Makanya aku kira makanya role-nya suami pada saat hamil pun sangat penting ya Kak. Maksudnya karena kalau pusing nanti maksudnya kalau stres kebawa ke anaknya. Jadi makanya role ini kan harus diomongin dong kayak si istri harapannya pengen ngapain di rumah tangga ini, si suami juga harusnya mau ngapain. Nah, jadi menurut aku namanya rumah tangga ya udah nggak ada yang namanya benar atau salah. Tapi kita cocok nggak? Saling mencocokkan diri nggak satu sama lain? Suaminya ekspektasinya gimana, istrinya ekspektasinya gimana. Dan ada juga kan gitu keluarga-keluarga yang misalnya cowoknya dia mau menjadi bapak rumah tangga, ceweknya yang emang seneng berkarir. If it works, I don't see why not. Iya. Ini tanpa ngomongin agama tertentu atau role-role standar-standar umumnya ya, tapi I'm just saying opsi itu ada. Apakah kita mau ambil atau tidak itu pilihan kita secara sadar dengan pasangan kita. Tapi kalau misalnya kita mau in a serious relationship ya Kak, berarti jenjangnya kan ke pernikahan. Kira-kira apa yang harus kita checklist? Ada apa yang harus kita tanyakan mungkin atau yang kita persiapkan atau yang kita tahu deh sebelum kita akhirnya mantap dia the one nih gitu. Aku selalu nyaranin bahwa sebelum kita berkomitmen, kita harus ngecek compatibility dan chemistry. Kecocokan gitu ya. Kecocokan. Jadi ini istilahnya dulu ya. Fasenya yang aku rekomendasikan adalah cari tahu dulu compatibility-nya atau kecocokannya, baru chemistry-nya. Nyetrum gak sih? Gue tuh serak gak sih ngomong sama dia gitu ya. Sampai baru yang terakhir itu adalah komitmen. Are we ready to make the hard work of this relationship gitu. Nah banyak orang yang sering kali nih misalnya PDKT 3 bulan tadi, terus kemudian langsung gini, lu mau macarin gue gak?
Padahal belum ada step-step yang memang dilakukan untuk ngecek chemistry tadi dan compatibility tadi. Itu banyak orang-orang yang pasti akan merasa berat bahwa gini, loh kok belum apa-apa, gue udah dituntut untuk macarin dia gitu. Jadi sebenarnya kayak even yuk kita pacaran segala macam, itu kan udah di fase komitmen. Komitmen tuh belakangan. Yang penting adalah kita tahu dulu, kalau gue mau pacaran sama dia, satu, purpose atau visinya apa sih gitu. Kita pasti punya kita punya visi hidup buat kita sendiri kan. Misalnya kayak Aneh 10 tahun lagi mau ngapain gitu. Coba bicarain sama pasangan gitu kan. Apakah visi itu sejalan atau tidak. Jadi kita ngomongin masa depan. Terus yang kedua yang perlu dicari tahu adalah kira-kira untuk meraih masa depan tersebut ada nggak ya hal-hal yang menghambat dari masa lalu. Gitu. Apakah kita belum move on dari mantan kita, atau kita belum selesai lukanya dengan orang tua kita, atau jangan-jangan memang masih ada trauma yang akhirnya menghambat kita untuk bisa berelasi dengan baik, gitu kan? Jadi yang pertama nanyain soal masa depan, yang kedua nanyain soal masa lalu, baru yang terakhir adalah ketiga, apa sih yang mau kita lakukan bareng-bareng? Ini baru yang kayak in the present moment atau di saat ini mau bagi role-nya gimana? Kalau misalnya lu tuh butuh apa dari gue, what I can offer to you. Jadi lebih ke manajemen. Namanya bisnis, namanya kerja, ada yang namanya manajemen. Tapi relationship itu ternyata juga butuh manajemen. Gimana kita berkomunikasi, gimana kita nyamain persepsi, gimana aku menyampaikan ekspektasiku dan dia juga. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita lupa sampai akhirnya kita kayak ya udah yuk nikah berdasarkan apa? Lovey-dovey, ampun itu bikin aku berbunga-bunga gitu kan. Nah itu adalah fase chemistry. Banyak orang yang tertipu dengan cintanya mereka sendiri karena mereka hanya mengandalkan itu tadi. Gue cocok nih, gue kayak deg-degan sama dia. Padahal you know what? Ada penelitian yang bilang bahwa kalau misalnya kita deg-degan bisa jadi kita keliru mengartikannya karena itu sebenarnya adalah anxious. Bisa jadi sebenarnya itu adalah tanda sinyal dari tubuh kita bahwa kita tidak merasa aman dan nyaman. Sebenarnya bisa jadi seperti itu atau memang bisa jadi adrenalin rush gitu kan. Sampai akhirnya ketika cinta itu hilang, ujung-ujungnya apa? Bosen. Jadi kalau ada orang yang dalam relationship terus kemudian dia bilangnya bosen, akan kemungkinan besar dia tuh berkomitmen hanya karena based on chemistry. Kecuali dia udah ngecocokin emang hal-hal yang lebih dalam lagi. Kalau kamu tanya aku sekarang sama suamiku, kita tuh sampai pernah ngomongin gini. Sayang, kira-kira wanita seperti apa yang bisa bikin kamu mau selingkuhin aku? Gitu kan. Gue nanya nih the hard questions gitu. Terus dia bilang gini, bukan ceweknya sih, tapi kayak all the effort yang udah gue kasih buat lo dan relationship ini, ini tuh gue udah nge-shape relationship ini sesuai dengan yang gue mau. Jadi kalau misalnya gue selingkuh sama orang lain, gak ada yang worth it sih. Karena effort gue dari kemarin-kemarin tuh udah sia-sia. Terus gue kayak, good answer gitu kan. And I'm happy to hear that. Ya. Tapi at the same time juga aku harus berefleksi dong. Apakah I already put the same effort juga gak sama dia? Gitu. Apakah juga aku terus aku nanya juga kan ke diriku sendiri, gue kira-kira kalau selingkuh bakal selingkuh sama orang yang kayak gimana ya? Terus gue kayaknya nggak ada deh. Gue soalnya orang yang dari dulu tuh bikin aku kelepek-kelepek adalah orang yang bisa menerima aku di saat aku mungkin lagi vulnerable-nya, lagi ngerasa jelek, lagi ngerasa nangis, sakit, sedih, dan dia bisa menerima aku dengan aman dan nyaman. For me that's enough. Oh, that's so sweet. Jadi 3 itu ya tadi nanyain masa depan, masa lalu, sama masa sekarang. Gimana kita mau manage-nya. Oke. Tapi berarti ini ngomongin yang selingkuh tadi ya, karena ada pertanyaan itu. Berarti orang-orang yang selingkuh adalah orang-orang yang gak ngerti value pasangannya kah? Atau simply karena gak merasa cukup aja sebenarnya? Karena banyak banget kan Kak sekarang-sekarang ini kan. Aku kadang mikir ini apaan sih, kayak penyakit yang menular kah? Karena satu ada gitu kan. Why? Kalau aku coba tarik mundur, yang akan aku tanyain adalah seberapa kuat orang ini punya value terhadap dirinya sendiri. Jadi value-nya tuh jangan dilihat dari pasangan, tetapi kita punya value atau enggak. Kalau misalnya kayak aku udah tahu bahwa aku nggak bisa sama orang ini, ya udah ngapain diterusin. Kayak aku nih, kopi darat sama 22 laki-laki. And I'm proudly say gitu ya. Kayak gue sebagai macomblang pernah dating sama 22 laki-laki yang berbeda. Karena dari situ gue tahu bahwa my value bukan ditentukan hanya karena aku main dating apps.
My value bukan hanya ditentukan karena aku copy darat sama 22 laki-laki yang berbeda. Oke. Tetapi my value adalah I know exactly what I want. Orang yang cocok sama relationship yang aku inginkan sehingga aku menikahi dia. Oke. And you know what? FYI suamiku itu dia 2 kali ditolak lamarannya sama kedua orang tuaku. Oh. Sampai akhirnya di chance yang ketiga kita mencoba cara yang berbeda, which is dia laki-lakiku calon suamiku dia sampai waktu itu nge-pitching pakai pitch deck, pakai layar kayak gini beneran ke kedua orang tuaku. Waktu kalau orang-orang lihatnya sekarang lucu ya, tapi saat itu lu tahu nggak sih deg-degannya? Ya. Karena kayak gila udah ditolak 2 kali, gimana lagi nih caranya? Tapi kita tahu bahwa we are worth to fight for each other gitu. Jadi itu yang kayak gue pun ikut maju, gue ikut nemenin dia habis ngejelasin sesuatu, ya misalnya ada Q&A nih, literally ada Q&A. Bapak ibuku nanya sesuatu gitu kan, ya aku mencoba untuk bantu jawab gitu. Dan di situ aku bilang, aku tuh pacaran sama Yaser, bukan cuma pacaran anak SMA, tapi sebenarnya aku pacaran sama dia karena aku tahu bahwa kita punya visi yang sama dan intinya aku bisa mempertanggungjawabkan hidupku sama dia lah gitu. That's deep. Terus habis itu akhirnya orang tua kakak approve, tanda tangan juga. Karena kan lagi pitching. Gak langsung tanda tangan sih, tapi akhirnya alhamdulillah waktu itu di approve. Akhirnya terima ya. Betul. Oke. Kak, aku sebenarnya ngumpulin pertanyaan karena aku bilang sama teman-temanku aku kayaknya akan ngobrol sama matchmaker. Jadi ada beberapa pertanyaan. Coba ya yang kita ambil. Mana nih? Oh tadi list udah dijawab. Standar cinta juga tadi sebenarnya nggak ada berarti ya Kak ya? Kayaknya ini ada satu pertanyaan menarik. Gimana caranya kalau misalnya I trap in a toxic relationship katanya? Tapi dia nggak jelasin sih maksudnya what kind of toxic yang ada di relationshipnya. And that's yang pengen aku highlight. Iya. Ketika orang ngomongin I'm in a toxic relationship, gue akan mempertanyakan toxic relationship tuh kayak gimana, seperti apa. Karena banyak netizen zaman sekarang yang it's so easy for them to judge lu toxic. Dia toxic. Tapi sebenarnya perilaku seperti itu adalah menyalahkan orang lain. Jadi kayak gak ada bedanya sama menyalahkan orang lain gitu loh. Memberikan responsibility-nya tuh ke orang luar. Jadi apa yang terjadi, contohnya gini deh, banyak nih istilah yang lagi hype zaman sekarang kan adalah dia laki-laki yang NPD. Iya gitu kan, narcissistic personality disorder. You know what, gue aja orang yang punya background psikologi, gue hati-hati banget menggunakan kata itu gitu ya. Tapi kalau orang gak ngerti psikologi, kayaknya it's really easy for them, dia NPD, gue gak mau sama dia. Hanya karena ngepost aja kali ya, ya kan biasanya. Ataupun macem-macem gitu kan, kayak atau dia love bombing, dia apa. Sebentar, sebelum kita melabeli itu gitu kan, definisikan dulu ini toxic relationship itu seperti apa. Karena toxic relationship itu beda-beda gitu kan. Tapi yang pasti kalau relationship ini sudah membuat kita menjadi tidak sehat fisik dan mental, itu menurut aku toxic. Jadi paling gampang ya, apakah kita secara mentally gitu ya menjadi orang yang benar-benar jadi tertutup banget. Mungkin Anes kayak gini biasanya ceria gitu ya, tiba-tiba Anes jadi tertutup banget yang sampai nggak mau ngomong, sampai kepikiran sorry to say misalnya mau menyakiti diri sendiri. Nah itu udah nggak sehat tuh. Kalau misalnya memang nggak sehat seperti itu, then you're in a toxic relationship. Kalau misalnya memang kamu di dalam toxic relationship, what should you do? Tidak mudah pasti untuk memutuskan bahwa aku bisa keluar dari relationship ini. Tapi paling gampang aku bisa sarankan seek help. Seek help either ke profesional ataupun sesimpel ke keluarga ataupun ke teman sendiri. At least gitu ya, maksudnya gini, kadang-kadang kalau di dalam toxic relationship kita gak bisa berpikir dengan jernih. Carilah perspektif dari luar. Tapi perspektif dari luar, entah teman ataupun orang tua, bisa jadi mereka gak ngerti atau nyalahin si pasangan kamu. That's why go to a professional supaya bisa di-assess apakah memang benar this is a toxic relationship. Kalau memang iya, bikin strategi bagaimana kita bisa keluar dari relationship tersebut.
Nggak harus saat itu juga kita langsung cabut, tetapi mungkin bisa pelan-pelan, gradually, Proses lah ya. karena kita pasti juga butuh kekuatan untuk bisa menyudahi. Gitu. Ya, exactly. Tapi kalau misalnya ngomongin yang tadi Kak, maksudnya kan ada yang ketrap di pernikahan yang ternyata dia nggak bisa sekolah lagi, nggak bisa. Do you think it's a toxic relationship atau itu nggak cocok aja, nggak kompatibel aja dari awal sebenarnya? Aku nggak bisa langsung ngejudge apakah itu toxic relationship atau enggak, karena pertanyaannya juga tadi kamu menyebutkan hal yang menarik. Udah diomongin belum dari awal? Apakah di tengah-tengah jalan berubah atau enggak? Iya. Apakah masing-masing udah ngobrolin belum tentang persepsinya atau perspektifnya, kenapa sih si cewek misalnya si istri mau ngambil S2 lagi, itu gunanya buat apa? Apakah sesimpel mau kabur dari rumah karena udah lelah dengan pekerjaan sehari-hari, ngurusin anak, ngurusin suami, atau sebenarnya gitu kan emang ini sesuatu yang bisa membantu karir. Nah itu kan motivasinya beda. Nah sama si laki-laki atau si suami juga udah tahu belum gitu kenapa si istri maunya kenapa, dan kalaupun dia memutuskan sesuatu udah dikasih tahu belum alasannya kenapa. Jadi proses diskusi itu pasti nggak mudah, pasti panjang. Jadi kalau misalnya langsung ditanya, bisa nggak sih kita langsung ngejudge orang yang cowok yang tidak membolehkan istrinya S2 itu sama dengan toxic. I cannot really say that. Karena bisa jadi cowoknya ini mungkin dia punya luka lama karena melihat orang tuanya atau melihat kakak-kakaknya tidak works gitu ya, jadinya dia memproyeksikan masa lalu tersebut ke pasangannya. Nah kalau kayak gitu kan artinya masa lalunya mengganggu masa sekarangnya. Nah baru seek professional help. Gitu. Jadi kalau misalnya memang terkait dengan kayak butuh strategi untuk S2 atau apa segala macam, managing relationship it's not easy. Tapi kita juga nggak pernah ada sekolahnya. That's why paling gampang sementara adalah seek professional help. Until nanti hopefully when my business launch gitu kan, which is biro jodoh dan juga services untuk pranikah, hopefully bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri sebelum menuju jenjang pernikahan. Penting itu, apalagi service sebelum nikah karena sesuatu yang sakral. Yes, betul. Next question Kak. Dia bilang, gimana caranya aku tahu kalau pacarku tidak ketrap di masa lalunya? Interesting. Gimana ya cara cari taunya ya? Satu, udah pernah diobrolin apa belum? Iya kan? Tapi obrolannya itu gimana sih? Maksudnya kita nanya, kan maksudnya cewek-cewek suka yang kayak, kamu ngapain nih sama mantan kamu gitu kan? Apakah harus pertanyaan yang kayak gitu sebenarnya atau ada cara yang lebih baik nggak? Oke, aku punya pertanyaan yang lebih baik. Pertanyaannya adalah, dari relationship yang pernah kamu jalanin sebelumnya, kasih tahu aku dong apa lesson learned kamu. Karena ketika seseorang sudah mengambil sebuah pembelajaran dari masa lalunya, itu adalah state di mana dia sudah berdamai, sudah menerima, dan dia sudah mengambil sesuatu. Jadi kalau misalnya dia sudah bisa mengambil wisdom atau pembelajaran dari masa lalunya, itu kemungkinan besar dia sudah mengarah ke moved on. Tanda move Betul. on ya. Tapi kalau misalnya dia ternyata pas ngomongin mantannya masih kayak enggak nggak mau segala macam. Jangan-jangan dia mungkin masih sakit hati. Nah kalau dia masih sakit hati artinya ada emosi yang ketrap di dalam diri. Kalau emosi itu nggak diolah, itu bahkan bisa mengganggu relationship kita sekarang. That's why sebenarnya salah satu hal yang aku sangat sarankan sebelum orang menikah, itu adalah untuk mempelajari emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Karena di dalam hubungan romantik ataupun dalam hubungan kerja, kita berhubungan sama orang. Betul. Dan ketika berhubungan sama orang ini kan bukan cuma sekedar logika. Iya kan? Banyak orang yang juga punya emosi, tetapi mereka nggak bisa mengekspresikan emosinya, atau bahkan mereka nggak kenal ini tuh gue sebenarnya lagi ngerasa apa sih. Yang itu yang akan mengganggu produktivitas dia atau relationship kalian. So kalau aku bisa sarankan, sebelum masuk ke dalam jenjang pernikahan, tolong setiap orang harus mempelajari emosinya dulu masing-masing dan harus tahu juga bagaimana meregulasi emosi tersebut. Karena jangan sampai nih kamu nggak mau dong sama pacar kamu dia marah-marah terus dia meledak-meledak. Iya dong. Iya kan? Sama halnya pasti kan pacar kamu juga nggak mau ketika kamu marah kamu meledak-meledak. So you both deserve someone's better. Jadi kalau misalnya kita mau mengkomunikasikan konflik dengan lebih baik, belajar untuk manage emosi dulu.
how to train your emotional intelligence itu? Oke. Yang pertama adalah satu, kamu harus mempelajari dulu dari sisi teorinya gitu ya. Ada 4 langkah sebenarnya. Oke. Langkah yang pertama adalah self awareness. Self awareness ini artinya adalah kita mencoba untuk menyadari emosi yang kita rasakan. Terus kemudian yang kedua adalah emotional regulation atau self management. Di dalam self management itu atau gimana kita manage diri sendiri ada yang namanya emotional regulation. Misalnya gini, Anes kalau lagi marah itu karena 3 hal. Satu kalau lagi kepanasan, satu lagi lapar, sama satu kalau ada hal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Simpelnya nih, kalau aku lagi marah, suamiku tinggal mikirin 3 alasan ini, gitu ya. Okay. Terus dia mikir gini, oke, ini kita lagi di tempat panas nggak? Kalau iya, ayo kita masuk ke ruangan AC lebih dulu. adem, ya. Di ruangan beradem, si Anes masih marah-marah nggak nih? Oh masih, berarti bukan gara-gara kepanasan, Laper, iya kan? Gara-gara, oke, dia udah makan belum nih? Terakhir makan jam berapa? Oke, kita kasih makan dulu dong. Oke, dikasih makan solve nggak? Ternyata nggak solve juga. Baru masuk ke yang terakhir. Oh, berarti ada sesuatu yang lagi mengganggu Anes. Nah, akan lebih enak kan kalau misalnya kita sama-sama tahu emosi seperti itu. Jadi kita namanya menyelesaikan masalah, kita ngedapetin solusinya bisa lebih tepat sasaran. Nah itu adalah self regulation tadi. Kalau misalnya aku tahu aku marah karena aku lapar, ya gue tinggal makan, ya kan. Tapi kalau aku marah karena ada hal tidak sesuai dengan keinginanku, itu kan PR-nya kan. Apa ya yang gak sesuai dengan kemauanku ya. Nah lebih deep gitu kan menggalinya. Itu mulai dari diri sendiri dulu. Baru tahap yang ketiga itu ada yang namanya social awareness. Social awareness ini di dalamnya ada namanya empati. Jadi empati itu artinya gini, kalau aku udah ngerti perasaan yang aku rasain, aku bisa mengerti nggak perasaan yang kamu rasain. Misalnya kayak di saat tadi nih suamiku gitu kan, dia ngeliat gue udah mulai gelisah nih kayaknya, nadanya udah mulai tinggi, nih kayak dia marah deh. Nah ketika suami aku melakukan itu berarti dia mencoba berempati gitu. Nah sama yang terakhir baru ada namanya relationship management. Relationship management aspeknya banyak, tapi kalau aku bisa kasih tips praktisnya sesimpel belajar komunikasi lebih baik. Kenapa? Karena komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi soal kita mampu nggak mendengarkan dan memahami konteks. Dia lagi ngerasain apa, karena apa. Untuk nggak baper. Itu yang lebih penting, ya kan? Itu susah sih, Kak. Karena kalau misalnya kita dengerin orang, bisa jadi tuh kita malah ke-trigger gitu kan. Temen curhat, terus dia curhat sebenarnya cuma pengen didengerin doang. Tapi kita ke-trigger, ya lu nggak bisa dong kayak gitu, lu harusnya kayak gini. Nah once kita udah meluap seperti itu, tandanya kita ke-trigger. Artinya apa? Kita tidak objektif. Nah kalau kita mau punya manajemen relationship yang lebih baik, mulai berkomunikasi lebih baik dengan tadi belajar untuk mendengarkan dan memahami lawan bicara kita itu sebenarnya lagi ngerasain apa, karena apa. Baru yang kedua, apa yang kira-kira bisa kita tanyakan atau bisa kita berikan sebagai solusi, karena nggak semua orang tuh ngomong sama kita butuh solusi. Oh iya. Sometimes mereka cuma butuh didengerin. Jadi kadang-kadang kalau kayak gitu aku cukup nanya sama suamiku, oke, dari cerita kamu ini, kamu pengennya didengerin aja, kamu pengen di alem-alem tuh bahasa kita kayak disayang-sayang gitu ya, dipupuk gitu. Atau sebenarnya gitu, kamu lagi butuh solusi dari aku gitu. Kan lebih enak. Jadi dia tinggal bilang, enggak sih aku nggak butuh tiga-tiganya, aku butuh yang lain. Jadi lebih clear dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu 4 langkahnya. Tapi dari yang kakak ceritain tuh aku jadinya ternyata kalau misalnya relationship-nya dewasa begitu ya. Karena kan banyak maksudnya aku juga termasuk yang mungkin masih kekanak-kanakan sedikit lah. Kadang tuh kita tend untuk misalnya lagi ngambek terus ditanyain terus kita kayak pikir sendiri gitu. Kayak pikir sendiri apa kesalahan kamu, pikir sendiri gitu kan. Tapi nggak tahu deh, kalau aku sendiri sih kayak ngerasa masa gitu aja nggak tahu sih, ternyata itu nggak boleh ya berarti ya. Misalnya membuat kesalahan gitu, laki-lakinya laki-laki nih langsung pada geleng-geleng semua nih di sini. Nggak boleh ya harusnya. Aku bukan bilang nggak boleh, tapi bayangin kalau kamu di posisi cowok itu. Iya betul sih. Nggak mau kan? Pasti rasanya juga nggak enak kan. Nah itu namanya empati. Nah, tapi kalau misalnya kita mau memposisi, gampangnya gini, kenapa aku tidak menyarankan untuk kita langsung kayak, lu pikir sendiri. Karena gini, kita kan 2 orang yang berbeda. Jangankan satu kampung aja, itu namanya orang tua kita, itu udah 4 orang yang berbeda, ya kan? Betul. Kita nggak bisa
berasumsi bahwa menurut kita ini udah standar yang benar, terus kita ngarepin orang lain juga punya standar yang sama kayak kita. Bisa jadi tuh kalian berantem bukan karena kalian emang mau menjatuhkan satu sama lain, but simply kalian tuh nggak tahu bahwa ada perbedaan di antara kalian. Kayak tadi nih, misalnya kamu bilang, oke, pikir aja sendiri. Karena kamu udah berasumsi bahwa dia harusnya tahu begini. Ngerti, ya, harusnya. Balik lagi, harusnya nih standar siapa? That's why relationship yang dewasa dan sehat memang sebaiknya adalah ada keterbukaan bahwa kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang mengganggu, diomongin gitu. Sehingga problem solvingnya lebih jalan dan tadi relationshipnya bisa berjalan dengan lebih smooth lah gitu. Ya, oke, di take notes ya. Padahal ini notes ke diri sendiri. Iya. Kak, tapi selain cinta ternyata kan Kak Anis ini juga adalah HR. Lama juga, berapa lama tadi Kak HR? 11 tahun. 11 tahun. Ya. Nah, ini juga pertanyaan anak-anak yang seusiaku sih sebenarnya. Kayak apakah boleh kita umur segini, ya aku misalnya 24, 25 sampai 26 gitu, tapi kita switching career. Why Udah not? kayak udah maksudnya ada nggak sih kayak standar ketuaan, kenapa lo nggak lebih early gitu untuk memilih dan mengetahui karir lo? Kasih paham kata gimana sih dari gimana? Karena Kak kadang kan orang mikir, maksudnya kan di HR aja, maksudnya di recruitment aja pasti ada maksimum itu kan age untuk seseorang. Jadi kayak lah siapa lagi yang mau nerima lo kalau baru 26 baru sadar kalau itu salah gitu kan? Oke. Gue switching karir di umur gue 31. Jadi matchmaker ini, ya kan? Aku sih cuma pengen bilang why not, dan kamu harus tahu kenapa kamu mau switching karir. Tujuannya apa? Apa yang kamu bawa? Jadi perlu ada proses refleksi lah simpelnya. Karena gini, banyak orang yang mau switching karir itu karena kepepet. Ini simpelnya I start from COVID ya. Banyak orang yang akhirnya switching karir itu di masa COVID karena mereka merasa gini, wah gue nggak punya kerjaan, tapi gue butuh untuk menghasilkan, dan pekerjaan yang waktu itu paling lumayan adalah misalnya digital marketing. Atau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan digital lah gitu kan. Mulai jadi jualan online dan segala macam. Oke. Pertanyaannya, boleh nggak switching karir? Boleh. Tapi pertanyaannya, kamu mau switching karir ini kerja under orang atau kamu berusaha sendiri? Karena itu pasti patokannya udah beda gitu kan. Kalau kita kerja sama orang, akan ada ekspektasi dari orang lain. Seperti yang tadi kamu sebutkan bahwa oke, kalau misalnya mau diterima di kerjaan ini harus ada usia-usia tertentu. Sebenarnya memang praktik itu udah I would say agak outdated ya. Karena di era zaman sekarang ini harusnya kita bukan cuma sekedar melihat usia, tetapi apa yang bisa dibawa sama si kandidat ini. Tapi masalahnya sebagai recruiter, aku banyak menemukan orang yang dia switching karir, tapi dia nggak tahu what this candidate can offer to the company. Yang akhirnya membuat perusahaan tuh gini, lu aja nggak yakin sama diri lu, gimana gue mau meng-hire lu gitu. So as long kita tahu bahwa kita tuh switching karir mau ngapain, kita tahu apa yang kita bawa dari masa lalu kita, itu bisa menjadi hal yang bermanfaat. FYI berarti aku tuh sebenarnya aku udah beberapa kali kok ke career switch. Yang pertama dari recruiter, abis itu aku jadi career coach, abis itu aku jadi HRBP, terus sekarang aku jadi matchmaker. Jadi kayak mungkin dari 4 grup pengalaman ini, yang HR itu HR beneran full HR tuh 2, satunya lagi career coach itu paralel sama yang terakhir ini matchmaker. Kenapa aku berani untuk jadi coach? Karena aku tahu bahwa gini, aku orang yang punya aspirasi nih, dulu cita-cita masa baru lulus tuh gini, gue suatu saat tuh pengen jadi menteri pendidikan. Wis, cita-citanya kan tinggi ya, harus tinggi dong. Mulainya dari mana ya? Mulai dari ngajar aja dulu, gitu kan. Ngajarnya di mana? Lu bisa nggak nih jadi dosen? Enggak sih kayaknya gitu, karena terlalu structural. Kalau Anes nggak bisa kerja di institusi formal, Anes harus kerja di mana ya? Coba deh Anes mengajar hal yang di luar formal. Makanya aku jadi career coach buat ngajarin soal karir. Kenapa aku jadi career coach? Karena gue tahu banget zaman gue baru lulus kuliah nggak ada nih coach yang bisa ngajarin gue, ya kan? Jadi gue yakin bahwa gini, nih pasti banyak orang yang lost out there gitu. Entah mereka baru lulus, entah mereka mau switching karir,
dan gue bisa datang membagikan ilmu, membagikan pengalaman, dan membagikan wisdom gitu. That's why pas aku jadi career coach, ya I start from zero juga gitu kan. Tapi aku punya percaya diri bahwa gini, gue adalah career coach yang punya pengalaman jadi recruiter. Jadi gue bisa sharing tentang perspektif seorang recruiter. Dan itu make sense, iya kan? Kalian sebagai kandidat juga pengen tahu dong gitu, emang apa sih yang recruiter cari gitu kan? Dan banyak, kalau misalnya kita lihat di sosial media, recruiter itu mereka bicara on behalf of themselves, dari dirinya mereka sendiri. Yang aku pelajarin, HR dari industri ini, industri A, B, C gitu, mereka punya perspektif yang berbeda. Jadi yang aku bawa sebagai career coach gini, kita harus lihat dulu, lu berhadapan sama industri mana. Misalnya, kalian di industri kreatif, ya kan? Kalau di industri kreatif, kalian misalnya kamu jadi host, terus kemudian besok-besok kamu jadi produser, besok-besoknya lagi kamu mau jadi business ownernya, ya nggak apa-apa, at least masih align. Tapi once misalnya kamu host gitu kan di dalam sebuah podcast, terus kemudian kamu mau menjadi seorang social media, pasti ada skill yang berbeda yang kamu harus punya. Misalnya, kamu bisa organic social media marketing nggak gitu kan, atau misalnya kamu bisa yang paid performance marketing nggak gitu kan. Nah jadi kan itu skill-skill detail yang aku harus tahu. Tapi bukan berarti pengalaman kamu sebagai host itu nggak bisa ditransfer. Yes. Cuman kita harus mengukur tuh bahwa kalau kita mau switching career, seberapa persen transferable skill kita. Jadi kita ukur nih, misalnya kayak waktu aku jadi career coach, gue mempelajari hal baru yang bisa gue transfer dari pengalaman gue sebagai recruiter paling cuma 50%. Sisanya 50% lainnya PR gue untuk upgrade. Gitu. Dan ketika aku ngomong sama orang, ketika aku bergabung sama sebuah institusi, ya aku tawarkan, gue sebagai career coach itu punya POV yang berbeda. POV apa? POV dari recruiter. Karena gak banyak recruiter yang saat itu jadi career coach. Jadi aku pede bahwa meskipun gue berbeda, tapi gue membawa value buat audiens. Gitu. Jadi possible nggak untuk switching career? Possible. Pertanyaannya adalah, kamu udah mempersiapkan diri kamu belum? Itu benar, kan value dirinya tadi ya. Betul. Berarti kita harus tahu seberapa banyak yang bisa kita bawa ya. Tapi maksudnya walaupun cuma 50% gak apa-apa. It's okay. Berarti kalau aku mikir kalau aku host terus tiba-tiba nanti aku switching career di tambang gitu gak apa-apa juga. Nah pertanyaannya role apa yang cocok buat kamu kan? Oh iya benar-benar juga ya. Misalnya kamu mau ke tambang, tambangnya mau jadi apa? Jadi personal misalnya jadi PA, personal assistant, atau kamu jadi social medianya, atau misalnya kamu jadi orang HR-nya, itu kan skillnya beda-beda kan? Betul. Mungkin sebagai host, kalau kamu mau jadi HR, kamu bisa jadi recruiter. Kenapa? Karena kamu biasa nanya, bisa interview. Kalau misalnya kamu jadi social media, mungkin kamu jadi talent yang di depan kamera, gitu kan. Kalau kamu jadi PA-nya bos-bos besar, yang penting kamu nemenin bos-bosnya aja kan, ajak ngobrol dan segala macam. Benar. Jadi cari role yang memang nggak mulai dari nol lagi. Itu dia. Itu tips yang paling bagus tau untuk hari ini. Praktikal ya? Ya praktikal bener Kak, bener. Terima kasih Kak. Apa yang harus kita lakuin kalau kita ngerasa kayak karir kita mentok nih gitu? Gue gali dikit boleh gak? Iya dong, biar interaktif dong. Kita rekam. Oke. Mentoknya tuh gimana? Mentoknya tuh kayak lebih kayak nggak rasa pede aja sih untuk kayak naik gitu loh. Kayak misalkan jadi editor nih, untuk mau jadi head editor tuh kayak ngerasanya belum pede gitu loh. Gitu loh rasanya. Oke. Menurut kamu hal apa yang membuat kamu belum pede? Menurut aku yang belum, ya mungkin skill kali ya, atau enggak komunikasi sih mungkin. Komunikasi? Iya mungkin. Oke. Dan menurut kamu komunikasi masih bisa dipelajarin apa enggak? Masih bisa. Oke. Kalau kamu belajar komunikasi sendiri, kira-kira bisa membuat kamu lebih pede untuk jadi head nggak? Bisa sih. Iya sih. Iya. Bisa? Bisa sih. Udah dapat belum jawabannya? Iya sih. Hanya dari pertanyaan ya jawabannya ternyata ya. Dan this is what a coach do gitu. Sometimes kayak tadi gitu, dia ngerasa mentok. Bukan berarti karirnya mentok di sini. Tapi bisa jadi karena dia belum realize bahwa
Kenapa dia merasa mentok? Karena rasa tidak pedenya. Tidak pedenya karena apa? Kan kita gali terus kan sampai layer terdalam. Karena gue ngerasa kurang skill. Ya udah kalau misalnya memang kamu belum pede jadi head karena misalnya kita belum punya managerial skill atau kita belum punya communication skill, belajar aja sendiri gitu. Karena honestly speaking di Indonesia, jangan ngarepin perusahaan kalian ya mengedukasi kalian semaksimal itu. Iya. Karena tidak semua perusahaan mungkin punya budgetnya untuk training. Iya, betul. Tapi betul. if you want it, kamu yang kejar sendiri. Iya. Aku pun karena gue agak-agak suka belajar ya, agak suka nih gitu. Karena gue abis dari S1, gue ngambil S2, terus gue ngambil beberapa sertifikasi. Karena honestly, gue juga pernah nggak pede sama diri gue sendiri. Siapa gue mau jadi matchmaker, siapa gue mau jadi coach. That's why I take the credentials, meskipun bukan yang dari luar negeri banget tadinya, dari Indonesia dulu, tapi gue tahu at least gue punya basic knowledge-nya. Dari basic knowledge itu, gue coba relatein sama pengalaman gue di masa lalu. Oke, oh ini berarti bisa gue apain ya? Gue olah sendiri dong, kayak gue masak sendiri jadinya gitu. Yang tadinya mungkin gue cuma punya bawang putih, sekarang gue punya bawang merah, terus nanti gue punya apa lagi? Berarti kan rasanya bisa jadi sedep nih gitu. Nah, gimana the artnya adalah gimana dengan knowledge, skill dan attitude yang kita punya itu bisa ditransfer ke kompetensi mana? Nih jadi ini spill dari HR ya, dari HRBP, HR Business Partner. Kalau aku mau merekrut seseorang, itu aku akan melihat kompetensi, gitu ya. Jadi memang standar yang kita gunakan untuk ngecek orang ini tuh bisa nggak sih ngerjain sesuatu, itu adalah kompetensinya. Kompetensi itu apa sih? Terdiri dari 3 hal, knowledge atau pengetahuan, skill atau kemampuan, sama attitude atau sikap kerja. Jadi kalau kamu mau switching career atau kamu sesimpel mau upgrade diri kamu, kita harus kenal dulu nih sama ketiga hal ini. Gue udah punya knowledge, skill, dan attitude yang dibutuhin gak buat jadi head? Cari tahu dulu dong, oh kalau gue mau jadi head editor berarti gue harus apa ya? Sekarang gue punyanya apa ya? Dari situ kita identifikasi gapnya. Ketika kita udah tahu gapnya, maka akan lebih mudah untuk apa? Oh ya udah, kalau gapnya kayak gini doang, gue bisa belajar dari YouTube, atau gue bisa ambil e-course, atau gue bisa cari mentor, solusinya bisa dicari. Tapi yang banyak orang gak sadar adalah itu tadi, bahwa gue tuh mau jadi apa, gue berangkat dari mana, terus nih gapnya apa nih, gitu. Nah, tujuan gue sebagai seorang career coach adalah membantu orang untuk menyadarkan itu. Kadang mereka, ya namanya anak muda ya, kita kadang-kadang bingung kan, oh gue lagi seneng-senengnya nih jadi host. Abis tuh, anjir bosen banget ya, abis itu gue mau ngapain gitu kan. Ketambang tiba-tiba. Atau enggak tiba-tiba, galau quarter life crisis gitu kan gitu. Banyak lagi. Kalau udah quarter life crisis terus bingung abis ini mau ngapain. Ya nggak apa-apa, sesimpel explore. Karena kalau misalnya lu cuma disuapin sama gue nih, oh lu baiknya ke sini, lu baiknya ke sini. Artinya I made the decision for you. Tapi apakah my decision is the best for you? Belum tentu kan. Exactly. Jadi kalau kita mau punya karir yang emang kita pengenin, ya kita harus tahu whether is it really that we want atau enggak. Kalau misalnya kita udah tahu kita mau ini, solusinya banyak. Mau kita belajar dari mana, mau kita praktek dari mana, kita bahkan misalnya nih sesimpel kita sambil kerja pun kita mau sambil intern di mana gitu ya, atau kita volunteer di mana buat bangun portofolio, nggak apa-apa. Bener. Yang penting kalian udah tahu, oke, tujuannya kemana, gapnya apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi gap tersebut. Mungkin kalau menyukai maksudnya kayak kita tahu yang kita suka dan kita kerjakan yang kita suka, kalaupun nanti kan kalau kerja tuh nggak terlepas dari burnout, mungkin nggak cocok sama kolega sama bos gitu, mungkin itu jadi nggak bikin kita cepat nyerah juga kali ya Kak dalam karir itu ya, mungkin ya. Betul. Karena kalau kita suka berarti apa? Kita pakai feeling. Iya. Banyak orang yang kerja mereka tuh cuma pakai thinking. Sehingga once thinkingnya mereka capek, itu mereka burn out. Gitu. Makanya kenapa zaman kemarin tuh banyak kayak kejar passion kamu segala macam gitu ya. Gak apa-apa kan harusnya tapi. Karena sebenarnya gini, kalau dari ilmu emotional intelligence, kalau kita cerdas secara emosional, kita tuh kerja bukan hanya menggunakan thinking atau logika kita aja. Tapi kita bisa menyeimbangkan thinking dan feeling kita. Jadi emang the best career for us adalah sesuatu yang selain kita bisa ngelakuinnya, kita suka ngelakuinnya, dan ini memang dibutuhkan sama orang lain dan orang lain mau bayar. Gitu.
Jadi misalnya kayak kenapa aku becoming a matchmaker, karena gue mikir gini, wah nih market bucin nih kayaknya harus diedukasi nih gitu kan. Oke, marketnya ada, mereka mau bayar nggak? Oke, kita cari nih kira-kira mereka mau bayarnya apa ya gitu kan. Gue suka nggak ngejalanin jadi matchmaker? Suka, karena nggak banyak orang yang ngomongin itu, sedangkan gue terus improve di situ. Dan terakhir kayak gue bisa nggak? Bisa kok. Jadi akhirnya gue merasakan kayak oke, this is a career that fulfills me lah. Oh, right. Nanti kita tulisin ya tips-tipsnya ya. Yeah. Siapa tahu ada yang mau switch career bisa dipraktikkan, bisa diterapkan. Boleh dong. Kak Anis, terima kasih banyak sudah sharing sama kita. Insightful, daging semua kalau menurutku. Jadi you. bisa kita praktekkan juga. So thank you so much. Semoga project-projectnya akan banyak project kan ke depan. Yes. Berhasil, Amin. sukses. Good Thank luck for you you. and also your husband. Yes, thank thank you you so so much Kak. much. Terima kasih juga teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yeay.